Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sobat pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Lalu jangan lupa subscribe video ini dengan cara klik tombol subscribe video ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini karena Belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Halo semua, salam kenal. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema pasar nih. Ikutin terus ya pembahasan videonya. Apa sih pasar itu? Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan, pembeli dan penawaran penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau yang disebut juga harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Secara singkat, pasar adalah wadah terjadinya semua mekanisme Pasar juga jual memiliki unsur-unsur. Antara lain yang pertama, barang untuk dijual. Yang kedua, penjual dan pembeli. Ketiga, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Keempat, media komunikasi antara penjual dan pembeli. Kali ini kita akan membahas tentang pasar modal sekunder. Untuk informasi lebih lanjutnya, nonton terus ya video ini. Pasar modal sekunder adalah tempat di mana investor dapat memperjualbelikan aset keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya. Konsep pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar primer, di mana aset tersebut pertama kali diperdagangkan. Dalam pasar sekunder, harga aset ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari para investor. Pasar sekunder memainkan peran penting dalam investasi dengan memberikan likuiditas kepada investor. Likuiditas adalah kemampuan untuk dengan cepat menjual aset keuangan dan mengubahnya kembali menjadi uang tunai. Pasar sekunder memungkinkan investor membeli dan menjual aset mereka sesuai kebutuhan, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengolahan portofolio investasi. Selain itu, pasar sekunder juga membantu menentukan harga wajar suatu aset. Harga aset di pasar sekunder mencerminkan persepsi investor tentang nilai sebenarnya dari aset tersebut. Jenis pasar modal sekunder yang pertama yaitu ada pasar reguler. Pasar reguler adalah pasar sekunder, di mana saham-saham diperdagangkan secara terorganisir di bursa efek. Penentuan harga saham di pasar reguler bersifat fluktuatif sesuai dengan penawaran dan permintaan. Investor berpatokan pada indeks harga saham di bursa saat melakukan transaksi. Harga saham ditampilkan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua investor, mulai dari individu dan juga institusi. Yang kedua, pasar negosiasi. Pasar negosiasi dikenal sebagai pasar luas bursa atau over the counter. Dalam pasar negosiasi, harga saham ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Mekanisme penentuannya dengan tawar-menawar. Yang ketiga yaitu pasar tunai. Pasar tunai adalah pasar di mana jual beli saham yang dilakukan secara instan dengan menggunakan uang tunai. Contoh dari pasar modal sekunder. Pasar sekunder memberikan likuiditas dan fleksibilitas bagi investor untuk melakukan transaksi jual beli setelah aset keuangan tersebut diterbitkan di pasar utama. Berikut adalah beberapa contoh dari pasar sekunder Indonesia. Yang pertama, ada Bursa Efek Indonesia atau biasa disebut juga dengan BI. Pasar saham di BI adalah contoh pasar sekunder di mana investor dapat membeli dan menjual saham yang sudah diterbitkan oleh perusahaan terdaftar. Yang kedua, pasar obligasi sekunder. Investor dapat melakukan perdagangan obligasi di pasar sekunder setelah
Obligasi tersebut diterbitkan di pasar utama. Yang ketiga, pasar reksadana sekunder. Investor dapat membeli dan menjual unit pernyataan reksadana di pasar sekunder. Cara publik. Setelah reksadana tersebut dibentuk dan dijual kepada publik. Kelebihan dari pasar modal sekunder. Investasi di pasar sekunder menawarkan beberapa keuntungan yang menarik bagi investor. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu ada likuiditas tinggi. Parsel sekunder memungkinkan investor untuk dengan cepat membeli atau menjual sekuritas, memberikan fleksibilitas untuk mengakses deain atau tunai kapan saja. Yang kedua, transparansi harga. Harga sekuritas di pasar sekunder mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya, memberikan informasi yang jelas dan akurat untuk mengambil keputusan investasi. Yang ketiga, diversifikasi portofolio. Investitor dapat dengan mudah menginversifikasi portofolio mereka dengan berbagai jenis sekuritas yang membantu mengurangi resiko investasi. Kekurangan dari pasar modal sekunder. Investasi di pasar sekunder juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu ada volatilitas pasar. Harga saham di pasar sekunder bisa berfluktuasi secara signifikan dalam waktu singkat, yang bisa mengakibatkan kerugian bagi investor yang tidak siap. Kedua, resiko likuiditas. Meskipun pasar sekunder biasanya diliquid, ada saat-saat tertentu di mana-mana susah untuk menjual sekuritas tanpa mempengaruhi cara signifikan. 3. Risiko pasar. Kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan yang bisa berdampak negatif pada nilai investasi. Sekian penjelasan dari saya tentang pasar modal sekunder. Thank you for watching.